Oke, untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data yang ada dalam statistika. Nah, yang pertama kita bahas mean, median, dan modus pada data tunggal. Nah, mean sendiri atau sering kita sebut rata-rata adalah penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Lalu, kalau median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai dengan terbesar, ataupun sebaliknya. Nah, untuk modus yaitu nilai yang paling sering muncul di dalam suatu data statistika. Untuk contohnya di sini, yang pertama, dalam menentukan mean berarti kita tuliskan datanya dijumlahkan 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan data terakhir yaitu ditambah 8 dibagi dengan banyaknya data yaitu 9 sama dengan 51 dibagi 9, hasilnya yaitu 5,67. Lalu untuk menentukan median kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini setelah diurutkan, kita akan menemukan nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya ini menunjukkan tepat di satu angka, yaitu di 6. Sehingga mediannya adalah 6. Lalu modus. Modus itu data yang sering muncul. Nah, di sini data yang sering muncul yaitu bernilai 8. Nah, selanjutnya, untuk nomor 2, untuk menentukan meannya sama seperti nomor 1, yang beda yaitu di dalam menentukan median. Karena kenapa ini jumlahnya datanya berjumlah genap. Kalau tadi kan ganjil. Nah, yang ini adalah genap sehingga nilai tengahnya itu terletak pada data ke-6 dan data ke-5. Nah, yaitu di antara 6 dan 7. Nah, untuk mencari mediannya yaitu dengan mencari rata-rata dari kedua data ini. 6 ditambah 7 dibagi 2, hasilnya yaitu 6,5. Sehingga didapat mediannya adalah 6,5. Untuk modusnya berarti yang sering muncul yaitu 6. Nah, selanjutnya kita bahas tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Nah, di dalam penyajian data berkelompok, menggunakan tabel distribusi frekuensi ini, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan dulu jangkauan datanya. Nah, untuk menentukan jangkauan data, yaitu dengan mengurangi datum terbesar dikurangi datum terkecil, atau bisa ditulis J sama dengan X max dikurangi X min. Lalu, langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas interval, atau disingkat dengan K kecil, adalah selang interval tertentu yang membagi data menjadi beberapa kelompok. Lalu setelah menentukan banyaknya kelas interval, yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval ini caranya yaitu dengan membagi dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas interval atau K. Lalu selanjutnya langkah keempat yaitu dengan menentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Dan yang kelima yaitu menentukan frekuensinya dari masing-masing kelas. Nah, dengan bantuan turus atau tali. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok. Nah, langsung saja ke contohnya. Contohnya yaitu di sini ada data nilai 40 siswa peserta ujian matematika di SMAN 1 Beber Kabupaten Cirebon. Nah, dari data ini, dari 40 data nilai ini, kita disuruh menyajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kita ikuti langkah-langkah seperti yang tadi. Yang pertama, menentukan jangkauan data terlebih dahulu. Di dalam menentukan jangkauan, berarti kita harus tahu data terbesar berapa dan data terkecil berapa. Nah, setelah kita lihat data teliti, ternyata data terbesar ini yaitu ada pada nilai 99.
Lalu data terkecilnya yaitu pada 37. Sehingga untuk menentukan jangkauan yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 99 dikurangi 37. Hasilnya yaitu 62. Lalu setelah menentukan jangkauan, kita menentukan banyaknya kelas interval. Nah, menentukan banyak kelas interval itu kita menggunakan rumus. Nah, itu adalah rumus mutlaknya. Rumusnya emang seperti ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Dengan N-nya itu adalah 40. Banyaknya data. Di sini kan 40. Sehingga N-nya sama dengan 40. Nah, kalau banyak datanya 100, berarti nanti tinggal diganti saja. N sama dengan 100. Nah, di sini berarti karena 40, logaritmanya jadi logaritma 40. Nah, untuk mencari nilai logaritma 40, kita bisa menggunakan bantuan dari kalkulator yang ada di smartphone. Nah, tinggal ditulis saja, nanti akan ada hasilnya yaitu 1,602. Nah, berarti tinggal dikalikan 3,3, lalu setelah itu dijumlahkan dengan 1. Sehingga K-nya itu hasilnya adalah 6,28. Nah, sehingga untuk mengambil kelas interval ini, kita tinggal bulatkan saja ke atas. 6,28 dibulatkan ke atas sehingga didapat 7. Lalu langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval yaitu tinggal membagi 62 jangkauan yang ini dari sini dibagi dengan 77 itu dari kelas interval. Sehingga didapat 8,857. Untuk mengambil panjang kelasnya kita bulatkan ke atas lagi, yaitu didapat 9. Nah, setelah menentukan panjang kelas, tinggal kita menentukan batas intervalnya. Tadi kan data terkecilnya itu ada di angka 37, sehingga untuk batas yang pertama yaitu 37. Tadi didapat panjang kelas intervalnya itu 9, sehingga di sini 37 itu maju 9 data. Berarti kalau dihitung 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, berarti 9 data itu dari 37 sampai 45. Lalu, kelas keduanya selanjutnya yaitu setelah 45 berapa? 46. Maju lagi sampai 9 data. Berhenti di 54. Selanjutnya 55 ke 63 dan seterusnya sampai dengan 99 sampai dengan data ke 7. Karena tadi kita sudah menghitung kalau kelas intervalnya itu harus ada 7. Jadi di sini ada 7 kelas intervalnya kita buat. Nah, langkah kelima selanjutnya yaitu tinggal menyajikannya dalam tabel distribusinya. Kita tuliskan 37 yang ini. 37 sampai 45 sampai 91 ke 99 tinggal disajikan di sini. Setelah itu kita hitung dari data nilai 37 sampai 45 itu ada berapa banyak. Kita tuliskan dalam tulis. Lalu nilai 46 sampai dengan 54 ada berapa banyak. Kita tuliskan sampai dengan nilai 91 sampai 99 itu ada berapa banyak. Setelah itu kita tinggal sajikan dalam frekuensi dalam bentuk angkanya. Nah, setelah ini selesai dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi seperti itu caranya. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Nah, histogram adalah penyajian distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk diagram batang tegak. Nah, untuk sumbu tegaknya
untuk sumbu tegaknya pada histogram itu menyatakan frekuensi. Nah, di sini sumbu tegak ini menyatakan frekuensi. Nah, sedangkan sumbu mendatar menyatakan kelas-kelas interval. Ini sumbu mendatarnya. Nah, untuk menentukan batas kelas interval, kita harus tahu dulu tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, mencarinya yaitu kalau datanya berupa bilangan bulat, tepi bawahnya yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Batas atasnya tepi atasnya berarti batas atas ditambah 0,5. Beda kalau misalkan datanya bukan berupa bilangan bulat, tapi berupa bilangan desimal dengan ketelitian 1 tempat desimal. Nih, misalkan contohnya itu kalau bilangan desimal dengan tempat ketelitian 1 tempat desimal, contohnya adalah misal 1,5. Karena ini di belakang komanya ada 1, jadi disebut ketelitian 1 tempat desimal. Nah, berarti tepi bawahnya itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,05. Dan tepi atasnya yaitu sama dengan batas atas ditambah 0,05. Nah, jika pada setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan satu garis, maka akan terbentuk suatu diagram garis yang dibuat poligon frekuensi. Nah, langsung saja kita ke contoh. Misalkan kakak punya data yaitu dari hasil pencatatan umur 100 pengunjung yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini ada umurnya, lalu ada tulis-tulisnya, ada frekuensinya. Nah, dibuat histogram dan poligon frekuensi. Kita tinggal tuliskan lagi umur dan frekuensinya, lalu tinggal di sampingnya tambahkan tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawah berarti kita lihat ini 11. Batas bawahnya kan 11, tinggal dikurangi 0,5, berarti 10,5. Nah, ini tepi atasnya berarti batas atas yaitu 20 ditambah 0,5, hasilnya 20,5. Selanjutnya juga sama, 21 dikurangi 0,5, hasilnya 20,5. Dan seterusnya sampai dengan ke 70 ditambah berarti jadi 70,5. Setelah itu kita tinggal buat histogram poligon frekuensinya. Nah, membuatnya berarti kita lihat tepi bawah yaitu 10,5 sampai 20,5 ini menyatakan frekuensi 24. Kita buat persegi panjang sampai ke frekuensi 24, selanjutnya yaitu 20,5 sampai 30,5 dengan frekuensi 28. Terus 30,5 sampai 40,5 ke frekuensi 23. Sampai ke data terakhir yang frekuensinya ada 4. Nah, setelah itu kita buat titik-titik di tengah-tengahnya. Nih, di tengah-tengah ujung batangnya itu kita buat titik-titik dan kita hubungkan dengan garis. Kita buat garis, hubungkan sampai dengan data terakhir. Nah, ini garis ini yang dibentuk dari titik-titik dinamakan dengan poligon frekuensi. Sedangkan batang-batangnya ini dinamakan dengan histogram. Nah, berarti kalau buat histogram dan poligon frekuensi seperti ini caranya. Lalu setelah itu kita bahas tentang tabel distribusi kumulatif. Langsung saja ke contohnya. Karena tabel distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita ambil contohnya itu contoh yang tadi, yang ini. Nah, kalau misalkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita lihat di sini yaitu tepi atasnya. Kita lihat tepi atasnya, kita tuliskan di sini 20,5 sampai dengan 70,5. Lalu
karena ini frekuensi kumulatif kurang dari, berarti ini tinggal ditambahkan di depannya notasi kurang dari. Nah, tinggal dihitung. Frekuensinya itu yang kurang dari 20,5 itu berapa? Berarti yang kurang dari 20,5 itu antara 11 sampai 20, yaitu frekuensinya ada 24. Di sini ditulis 24. Nah, selanjutnya yang kurang dari 30,5. Berarti yang kurang dari 30,5 antara 11 sampai 30. Tinggal yang tadi 24 tinggal ditambah 28. Nah, ini tinggal 24 tambah 28 sama dengan 52. Selanjutnya juga sama. Kalau kurang dari 40,5 berarti yang ini 52 ditulis, tinggal ditambah frekuensi yang ada di situ, di batas itunya. Di batas itunya kan 23. Jadi tinggal tambah 23 sama dengan 75 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita lihat untuk di umurnya ini, di kolom umur, kita lihat dari sini, tepi bawahnya. Tepi bawah data, yaitu dari 10,5 sampai dengan 60,5. Tinggal kita tambahkan, karena ini kumulatif lebih dari, tinggal tambahkan notasi lebih dari. Nah, frekuensinya gimana cara ngitungnya? Yang pertama kan ini umur lebih dari 10,5. Nah, lebih dari 10,5 berarti mulainya dari 11 sampai 70. Ya kan? Karena itu lebih dari 10,5. Berarti frekuensinya berapa? Semuanya. Jumlah semuanya. Ini ada berapa? Ada 100. Ini tinggal ditulis 100. Lalu yang kalau lebih dari 20,5 kita tinggal lihat yang lebih dari 20,5 itu berarti dari umur 21 sampai dengan umur 70. Nah, berarti dari frekuensi ini kan artinya sama saja dengan seluruhnya yang tadi kan ada 100 ya. Frekuensinya dikurangi yang sebelumnya 24. Nah, 100 dikurangi 24 sama dengan 76. Begitu juga dengan selanjutnya. Tinggal yang ini 76 dikurangi frekuensi yang ada pada di daerah itu, yaitu 28, hasilnya 48 sampai dengan lebih dari 60,5 sampai selesai, yaitu hasilnya 4. Nah, mungkin itu penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Kalaupun misal ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di forum diskusi kali ini. Oke.